Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Mari kita bangkit berdiri, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia. Dia adalah Raja segala raja. Kau layak disembah ya Tuhan, Kau layak dimuliakan. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kami tetap memuliakan Engkau ya Tuhan. Surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak. Katakan saudara, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Katakan sekali lagi saudara, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus. Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang kudus. Suci, 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 sucilah Tuhan. Dialah semua yang bernafas, dialah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Pengagungan hanya bagi Engkau. Layak dipuji dan dimuliakan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kami kuasa untuk jadi saksi-Mu. Kuasa dari Raja mulia, ku pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Pakai kami ya Tuhan. Kuasa dari Raja mulia,
besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau. Sekali lagi katakan saudara, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yes Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau Raja ya Tuhan. Haleluya Yesus. Silakan duduk saudara. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Katakan kudus, kuduslah Tuhan. Yesus, haleluya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Mari angkat tangan kita saudara. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi. Sekali lagi katakan kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi
yang kudus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Engkau Tuhan. Raja segala raja, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia Engkau. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau. Syara wara-waramu, haleluya, haleluya. Lawat kami Tuhan, jamah kami Tuhan, bolehkan kami Tuhan. Haleluya, Engkau dahsyat, Engkau berkuasa, Engkau berdaulat Tuhan. Layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau dimuliakan Tuhan. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau terlayak dipuji, dipuji. Oh Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan hari ini kami percaya melalui firman-Mu kami dijamah, kami dipulihkan, mengerti akan rencana Allah melalui firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu, hikmat-Mu ya Tuhan, pimpinan-Mu, apa setiap kata-kata yang keluar melalui bibir lidah ya Tuhan, itu menguatkan, meneguhkan hati kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali lagi di ibadah secara online. Mari saya ajak saudara untuk membaca di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yang berkata demikian. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah tentang unmovable. Bagaimana kita tidak tergoyahkan. Saudara, ada begitu banyak hal yang dapat menggoyahkan kehidupan kita. Biasanya atau tentu saja yang utama adalah kesusahan, keadaan yang menyedihkan, persoalan atau pergumulan yang besar, atau seperti yang kita alami bersama semua pada saat ini, yaitu pandemi. Pandemi bisa membuat kaki kita goyah atau iman kita tergoyahkan, saudara. Nah, oleh karena itu, hari ini kita ingin belajar bagaimana kita bisa tetap tak tergoyahkan dalam segala keadaan. Saudara, dalam Mazmur ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang dihubungkan dengan suatu pribadi. Di mana aku mendapatkan pertolongan? Atau dengan kata lain, di mana aku bisa mencari bantuan atau pertolongan? Saudara, seperti saya sebutkan di atas, bahwa pergumulan membuat kita akan mudah untuk mencari pertolongan-pertolongan. Nah, Mazmur ini bicara tentang seorang musafir yang sedang berangkat dari suatu perjalanan. Mazmur ini juga disebut sebagai Mazmur perjalanan. Mazmur berkat untuk perjalanan. Kenapa demikian? Karena Mazmur ini dimasukkan di dalam
kelompok ziarah ke Yerusalem. Sang pemazmur berasal dari suatu tempat yang akan berjalan ke Yerusalem. Nah, dalam keadaan seperti itu, dia harus melewati berbagai rintangan, berbagai tempat yang mungkin sangat berbahaya buat dia. Kalau Alkitab berkata tentang gunung-gunung, kemungkinan gunung-gunung adalah tempat yang menyeramkan, tempat yang berbahaya, di mana di situ bisa saja bukan hanya binatang buas, saudara, tapi juga penyamun, kekeringan, dan yang lain sebagainya. Sehingga, saudara, pemazmur ingin menyatakan bahwa keadaannya membutuhkan bantuan. Ketika ia melihat kepada gunung-gunung, bagaimana dia melihat keadaan secara fisik, baik itu penyakit, cedera, kecelakaan, itu bisa juga perang, kelemahan, bencana alam, dan juga pandemi, atau masalah ekonomi yang menyertainya, resesi, depresi, pengangguran, dan sebagainya, saudara. Nah, inilah yang dapat membuat kaki orang menjadi goyah, kehidupan seseorang menjadi goyah, saudara, atau iman kita menjadi goyah. Terlebih-lebih dengan pandemi yang membawa dampak yang beruntun, seperti ekonomi, masalah sosial, masalah-masalah yang lain, bukan hanya tentang penyakit COVID ini saja, saudara. Nah, pertanyaan apa yang lebih wajar daripada berkata, dari mana datangnya bantuan bagi saya? Dari mana pertolongan saya dapatkan? Pemazmur menjawab sendiri pertanyaan itu, bahwa pertolongannya berasal daripada Tuhan. Saudara, pemazmur tidak mencari bantuan daripada Allah. Bagaimanapun juga, justru alamlah yang bisa membuat dia menjadi khawatir karena ada predator, ada bencana, dan yang lain sebagainya. Nah, bantuan pemazmur datang dari dia yang justru membuat bukit, langit, dan bumi, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Pertanyaannya adalah, Tuhan seperti apa yang pemazmur menaruh harapan kepadanya? Yang pertama, saudara, pemazmur berkata bahwa ia adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan penolongnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang kedua, dia adalah Tuhan yang selalu menjaga umatnya. Bahkan Alkitab berkata di dalam Mazmur 121, ia tidak terlelap, dia berjaga, dia tidak tertidur. Saudara, gerakan logis di sini adalah dari identifikasi dan tindakan karakteristik Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan adalah penjaga. Identitas Tuhan adalah untuk melindungi, menjaga, memelihara umatnya. Tuhan melakukan seperti ini, saudara, seperti seorang penjaga yang menjaga sebuah kota di dalam Mazmur 130 ayat 8. Atau dibayangkan atau digambarkan seperti seekor burung yang melindungi anak-anaknya dalam naungan sayapnya. Mazmur 91 ayat 4. Apa yang Tuhan janjikan untuk dilakukan? Tuhan berjanji untuk menjaga saudara dan saya. Tuhan akan menjaga saudara saat saudara melanjutkan perjalanan kehidupan saudara. Pada saat saudara dalam perjalanan, pada saat saudara kembali ke rumah, saat saudara keluar, dan saat saudara masuk ke dalam rumah, saat saudara sedang menghadapi bahaya, saat saudara berada pada waktu siang atau malam hari. Tuhan tetap akan menjaga saudara. Daftar janji ini tidak dimaksudkan untuk menyarankan saudara bahwa saudara berjalan dalam perlindungan Tuhan tanpa akan menghadapi persoalan. Bukan, saudara. Atau bahwa tidak akan ada kecelakaan, bahaya, penyakit yang dapat menimpa saudara. Bukan seperti itu, saudara. Pemazmur sangat tahu bahwa hidup ini penuh dengan pergumulan, bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan, bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang menakutkan, dan bahkan dari waktu ke waktu semakin menakutkan.
Saudaraku, janji-janji ini diucapkan sebagai janji-janji yang khas, bahwa Tuhan akan melakukan hal tersebut kepada mereka yang mengandalkan dirinya. Kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yang bergantung dan mengandalkan Dia. Dan kata-kata berkat dan janji membangkitkan perlindungan Tuhan dan kesadaran kita akan hal tersebut. Sehingga saudara, kaki kita tidak akan goyah. Memang ketika kita melihat kepada persoalan, itu membuat hati kita gentar. Kita membuat hati kita tergoyahkan. Tetapi ketika kita melihat janji Tuhan, di satu segi, kita melihat pertolongan Tuhan. Kita tahu dan sadar bahwa kita memiliki Tuhan yang maha luar biasa. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menjaga, memelihara, dan tidak pernah terlelap. Artinya senantiasa Dia menjaga buat kita. Hal seperti itu yang membuat kaki kita dapat teguh, berkokoh, dan tidak tergerakkan. Dalam arti kata, kita akan menjadi percaya, kita akan tetap teguh dalam iman, keyakinan bahwa Dia akan menolong kita, saudara. Saudara, ada ayat yang menarik yang sama dengan Mazmur 121, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 15, ayat 57 sampai dengan 58. Berkata demikian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, syukur kepada Allah bahwa Yesuslah yang memberikan pertolongan kepada kita, kemenangan. Pertolongan dari Tuhan di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran. Ada janji untuk kita dapat mengalami kemenangan daripada Tuhan. Mazmur 121 dan 1 Korintus pasal 15 tadi mengajarkan beberapa hal, saudaraku. Bahwa pertolongan sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Jangan cari pertolongan yang lain yang gampang tergoyahkan. Bukan berarti saudara tidak perlu ke dokter. Tentu saja perlu ke dokter. Tetapi Tuhanlah menjadi andalan saudara. Seringkali kalau dokter sudah tidak bisa menolong kita, kalau orang lain sudah tidak bisa menolong kita, baru kita berdoa. Nah, ini hal yang salah, saudara. Pertama-tama yang kita harus lakukan, berdoa terlebih dahulu. Mencari Tuhan terlebih dahulu. Lalu kita datang ke dokter. Dokter akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menolong kita. Bantuan-bantuan dari orang pun dapat Tuhan gerakan untuk menolong kita. Tapi hati kita utamanya tertuju kepada Tuhan. Saudara, hal yang berikut adalah ada bagian yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi ada juga bagian yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya saya mengajak saudara memperhatikan kedua bagian daripada firman Tuhan tersebut, saudara. Agar kita dapat berdiri kokoh, tidak tergoyangkan. Seperti perumpamaan firman Tuhan yang berkata, ada rumah yang dibangun di atas batu karang, sehingga air atau hujan atau badai tidak dapat menghancurkannya. Tetap berdiri kokoh rumah tersebut, saudara. Nah, yang pertama, bagian Tuhan tentu saja sangat jelas sekali. Ia adalah penolong yang sesungguhnya. Jangan cari pertolongan kepada yang lain, kepada kuasa kegelapan, kepada orang-orang pintar, dukun, dan yang lain sebagainya. Jangan, saudara, lari kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara untuk pergi ke dokter, untuk pergi ke seseorang yang ia tunjuk, yang ia pimpin untuk menolong saudara. Yang kedua, bahwa Tuhan mampu menolong semua keadaan kita, termasuk di tengah pandemi ini. Kenapa, saudara? Karena Ia adalah pencipta segalanya. Ia pencipta segalanya, berarti Ia mengendalikan segala keadaan.
Ia tidak tidur. Ia setia menjaga kita, saudara. Luar biasa Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Tetapi, kalau kita tidak menyadari apa yang menjadi bagian kita, saudara, kita tidak akan bertindak dan merespon Tuhan dengan cara yang benar. Bahkan mungkin kita meresponnya dengan cara yang salah. Misalnya, kita tidak menghormati Tuhan karena kita merasa bahwa itu adalah tugas Tuhan untuk menjaga kita, tugas Tuhan untuk menolong kita. Karena itu, Tuhan hanya penjaga, Tuhan hanya pelindung bagi kita, saudara. Dalam doa, dalam ibadah kita akan tertampilkan bagaimana kita menganggap Tuhan itu, saudara. Tanpa kita sadari, kita dapat menolak untuk bersekutu dengan Tuhan lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Penolakan tersebut bisa menunjukkan bahwa kita tidak merasa terlalu penting untuk bergaul karib, untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, bahkan kita tidak merasa sungkan untuk menolak dengan alasan-alasan yang remeh, yang sederhana, menolak bersekutu dengan Tuhan. Ada saudara, kita seringkali menolak untuk berdoa, di mana Tuhan mengundang kita untuk kita datang berdoa, bersekutu bersama-sama, karena Yesus di situ hadir di tengah kita. Tapi kita selalu mau Tuhan hadir di dalam kesusahan kita. Aneh bukan? Kita menolak untuk kehadiran datang dalam doa, tetapi kita ingin Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau misalnya Tuhan juga tidak mau hadir karena lelah, karena mengantuk? Dia tidak mau hadir dalam hidup saudara. Maka kemana kita mencari pertolongan, saudara? Lukas 14 ayat 18 bercerita tentang seseorang atau beberapa orang yang memiliki alasan untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Alkitab berkata demikian, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Kelihatannya sesuatu hal yang indah, baik, hormat, meminta maaf. Yang pertama berkata kepada Tuhan, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya dan aku minta dimaafkan. Saudara, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk memiliki harta atau ladang. Juga Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja, membeli lembu untuk bekerja, atau berkeluarga, menikah. Tentu saja Tuhan tidak pernah melarang. Tetapi jangan sampai semua berkat itu membuat kita tidak memahami bahwa Tuhan adalah prioritas dan harus tetap menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Saudara, sudah cukuplah pandemi ini, saudara. Kita menjadi paham bahwa prioritas utama dalam hidup kita adalah Tuhan. Masa kita harus menunggu lagi bencana yang lebih besar untuk menyadari kita atau untuk membuat kita sadar bahwa prioritas utama dalam hidup kita adalah datang kepada Tuhan. Tuhan itu sendiri, Sang Pencipta itu sendiri adalah prioritas utama kita melebihi hal yang lain. Saudara, pandemi ini saja sudah membuktikan bahwa harta, pekerjaan, dan keluarga tidak dapat menyelamatkan kita. Saya berkali-kali mendapatkan WA atau telepon dari orang-orang yang meminta bantuan untuk mencarikan obat. Kenapa, saudara? Karena obat sudah tidak ada, sudah sulit untuk mendapatkannya. Mereka tidak masalah dengan harga. Mereka adalah orang-orang yang mampu. Tapi saudara, ini membuktikan bahwa uang, pekerjaan, status sosial kita tidak dapat menyelamatkan kita. Berapapun harga yang bisa kita beli, tidak mungkin bisa menyelamatkan hidup kita dari bencana, saudara. Oleh karena itu, kita butuh Tuhan. Jadi, apa bagian kita, saudara? Yang pertama, Mazmur mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan sebagai penolong.
Kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus atau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ialah penolong kita, juru selamat kita. Ialah menjadi pelarian kita yang pertama. Ketika ada kesulitan, berlari pertama kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, berdiri teguh. Jangan goyah. Unmovable. Jangan tergeserkan, jangan tergerakkan. Saudara, ini bukan sekedar berarti bertahan dan tidak menyerah, tapi ini lebih memiliki makna tegas dalam keyakinan, tekad, kepatuhan, dan kesetiaan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui, saudara, apa yang kita percayai dan mengapa kita harus mempercayainya. Tidak tergerakkan atau berdiri teguh tidak bisa dilepaskan daripada firman Tuhan. Batu karang yang kokoh itu adalah firman Tuhan, Tuhan sendiri. Perumpamaan tentang rumah yang tak tergeserkan karena ia dibangun di atas batu karang, sehingga ia tidak tergeserkan, saudara. Dan batu karang kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, adalah berdiri teguh, jangan goyah, atau unmovable, tidak tergeserkan. Saudara, ini bukan sekedar berarti bertahan dan tidak menyerah, tetapi lebih kepada makna tegas dalam keyakinan, kokoh dalam keyakinan, tekad, kepatuhan, dan kesetiaan. Oleh karena itu, saudara, kita harus mengetahui apa yang kita percayai dan mengapa kita harus mempercayainya. Tidak tergerakkan atau berdiri teguh atau kokoh itu tidak bisa dilepaskan daripada firman Tuhan. Ini selalu berhubungan dengan penyembahan kita kepada Tuhan dan pelayanan kita, saudara. Semakin saudara mencintai dan memahami firman Tuhan, maka semakin saudara akan menyembah Tuhan, membangun prioritas yang utama, dan giat di dalam melayani Tuhan. Saudaraku, inilah yang kita perlukan di dalam situasi seperti ini. Kita harus hidup kokoh, tidak tergoyahkan, mencintai Tuhan, dan giat di dalam melayani Tuhan. Giat melayani Tuhan itu, saudara, berhubungan dengan kesetiaan dan kepatuhan kita kepada firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mempraktikkan firman Tuhan kalau kita tidak mau melayani? Pekerjaan Tuhan itu sangat penting, saudara. Pekerjaan Tuhan itu sangat penting sekali. Itu adalah fungsi terpenting ketika kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Ini berarti kita harus menjangkau orang-orang yang terhilang, supaya mereka mendengar pesan Tuhan yang sangat sederhana, bahwa Tuhan mengasihi semua orang dan menginginkan mereka untuk mengalami kehidupan yang kekal melalui dirinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dengan situasi ini bukan berarti kita tidak usah melayani, tetapi justru kita harus semakin giat melaksanakannya. Bukankah firman Tuhan mengatakan demikian? Semakin hari kedatangan Tuhan, maka semakin kita harus giat dalam melayani Tuhan. Orang-orang saat ini sedang membutuhkan pertolongan dan pengharapan dalam hidup mereka. Saudara, kalau saudara menamakan diri sebagai orang percaya, bangkitkanlah kepercayaan orang, harapan orang, bahwa mereka memiliki penolong yang luar biasa di dalam kesulitan mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan khawatir, karena ada upah yang tersedia dari kekokohan hidup dan giat melayani Tuhan itu. Jerih payah kita tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan berkata. Ini adalah sebuah investasi kita yang bersifat kekal dan tidak tergoyahkan. Suatu hari nanti, saudara, kita akan mendengarkan suara Bapa yang begitu indah yang berkata,
Sabaslah, hai hambaku yang setiawan. Saudaraku, Tuhan ingin kita tetap kokoh dan tidak tergoyahkan oleh situasi zaman ini. Tidak menyebabkan kita kehilangan keyakinan kita dan iman kita, saudara. Persoalan pasti akan datang dalam hidup kita. Badai pasti akan lewat di dalam kehidupan kita. Banjir pasti akan melanda kehidupan kita. Namun, rumah yang dibangun di atas batu karang yang kokoh tidak akan tergoyahkan. Saudara, yang dibangun di atas firman Tuhan yang kokoh tidak akan tergoyahkan. Karena itu, bangunlah kehidupan saudara dalam pengenalan akan Tuhan. Bukankah firman Tuhan di dalam Daniel pasal 32 berkata bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara perlu mengenal Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan? Melalui firman-Nya. Dengan firman-Nya saudara mengenal siapa Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur, ketika dia melihat gunung-gunung, ketika dia melihat persoalan, dia tahu bahwa matanya harus diarahkan kepada penolong yang sesungguhnya, yaitu pencipta langit dan bumi. Dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah pencipta langit dan bumi. Dia tahu Tuhan yang dia sembah tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia selalu menjagai, dia selalu memberikan perlindungan, dia selalu menyediakan pertolongan kepada umat yang dikasihinya. Orang-orang yang mengandalkan dia dan percaya kepadanya. Saudaraku, pada pagi hari ini, marilah kita mengoreksi hidup kita. Marilah kita juga kembali untuk menyerahkan hidup kita kepada Sang Penolong yang berkuasa itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terlepas saudara dari apa yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita, atau bagaimana keadaan saudara saat ini, ada lebih banyak pekerjaan Tuhan yang harus saudara lakukan, yang dapat saudara lakukan, dan saudara bisa melakukannya. Tuhan ingin kita tetap kokoh. Ia ingin kita tidak tergoyahkan, saudara. Itulah sebabnya firman hari ini harus menjadi kekuatan buat kita, bahwa Tuhanlah penolong kita yang tidak pernah terlelap, yang selalu menjaga kita dan memelihara hidup kita, karena Ia mengasihi kita, saudara. Dan saudara, hidupilah hidup ini dengan penuh dengan makna. Dan saudara, maknailah hidup ini dengan hal-hal yang berkualitas dan giat melayani Tuhan. Pagi hari ini, siapkanlah hati saudara untuk menyerahkan diri saudara kembali kepada Tuhan, terlepas dari apa yang mungkin terjadi atau bagaimana keadaan saudara sekarang. Kalau saudara belum menerima Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, maka bukalah hati saudara. Saudara membutuhkan pertolongan, ketahuilah Yesus bersedia untuk menolong saudara. Hanya bukalah hati saudara, terimalah Ia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Dia mengasihi saudara. Kalau saudara adalah orang percaya, namun saudara sudah tidak giat lagi melayani Tuhan karena masa pandemi ini, karena ada begitu banyak kesibukan yang saudara alami, saudara, mari kita kembali giat melayani Tuhan, karena Allah menginginkan kita untuk melakukannya. Karena itu adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Jadikanlah Yesus sebagai penolong saudara. Kalau saudara sudah merasa kecewa pada hari-hari ini, saudara tidak tahu di mana pertolongan saudara, kepada siapa saudara memohon pertolongan hari ini, kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Dialah Juru Selamat saudara. Dialah Tuhan yang dapat menolong saudara di dalam kesusahan saudara. Dia memberikan jaminan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan kita disebut sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saudara, ada banyak pekerjaan yang dapat kita lakukan di dalam akhir-akhir ini. Di masa kita bisa menikmati medsos yang luar biasa,
Ada berbagai kesempatan saudara untuk bisa melayani Tuhan. Sekarang bukanlah waktunya untuk berhenti melayani Tuhan, tetapi justru sekarang adalah waktunya untuk melayani Tuhan. Dia sudah menolong saudara, maka persembahkanlah diri saudara untuk melayani dia juga. Jadilah kokoh, orang Kristen yang tidak tergerakkan. Sekalipun badai menerpa, sekalipun persoalan menghampiri kita, kita tetap kuat. Karena Tuhanlah penolong kita yang sesungguhnya. Tuhan memberkati saudara. Mari saudara, kita mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur dan doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan pertolongan daripadamu. Kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah tertidur. Kami bersyukur punya Allah yang selalu menjaga kami. Kami bersyukur untuk anugerah yang luar biasa tersebut. Kami boleh diselamatkan. Kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Bahkan kami dapat berseru kepadamu sebagai Bapa kami yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, kami mau menyerahkan hidup kami untuk semakin giat melayani Engkau, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai hidup saudara senantiasa sampai Tuhan datang kedua kalinya. Maranatha, yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati saudara.